Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi statistik pendidikan, yaitu ukuran penyebaran data, eh, yang beranggotakan Miranda Saputri, NIM 2119272, lalu yang kedua Anis Ningsi 2119279, yang ketiga Salwa Ningrum Fadila 2119271, yang keempat Nida Fitri Hilminah 2119274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang penyebaran ukuran data. Perkenalkan, nama saya Miranda Saputri, NIM 2119272. Di sini saya akan menerangkan tentang jangkauan. Nah, jangkauan itu apa sih? Saya terangkan, jangkauan adalah selisih dari data nilai maksimal dengan selisih nilai minimal. Nah, rumusnya itu adalah R. R itu jangkauan atau range, sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Saya contohkan ya. Dari ujian mata kuliah statistik, nilainya itu ada 70, 75, 60, 50, dan 59. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai range atau jangkauan. Nah, berarti dari rumus tersebut, rumusnya itu R sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, di sini nilai maksimal itu ada 75 tadi. Dan yang nilai minimal itu 50. Berarti 75 dikurangi 50 sama dengan 20. Perkenalkan, nama saya Nida Fitri Hilmina, NIM 2119274. Di sini saya akan menerangkan mengenai simpangan kuartil. Nah, kuartil sendiri itu apa? Kuartil itu suatu nilai yang membagi data setelah diurutkan menjadi 4 bagian, yang nantinya itu akan menghasilkan Q1 atau kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, dan Q3 kuartil atas. Nah, yang kita bahas di sini adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya apa? Simpangan kuartil itu kita umpamakan dengan Q_D. Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Baik, kita langsung ke contoh kuartil yang data tunggal. Kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan, kita temukan mediannya. Median nilai tengah ini kita bagi dua dulu. Ini ada 11, berarti tengahnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini tengahnya. Nah, ini itu Q2 atau median. Nah, berarti Q1 itu bawah ini dibagi 2. Berarti ini itu Q1 atau kuartil bawah. Nah, yang ini, yang sebelah sini tuh dibagi 2 juga. Ini menghasilkan Q3 atau kuartil atas. Nah, rumus simpangan atau Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah. Q3-nya 7 dikurangi 5 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi dari data ini ditemukan simpangan kuartilnya yaitu 1. Selanjutnya, yang simpangan kuartil data kelompok, rumusnya sama, Q_D sama dengan setengah Q3 min Q1. Tetapi untuk data kelompok sendiri kita harus menentukan berapa nilai Q1 dan berapa nilai Q3-nya. Nah, sekarang langsung
4N dikali 40. Jadi kan 10. Nah, berhubung ini datanya itu genap, berarti Q1 itu terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Kita lihat di sini. 4 ditambah 8 itu 12. Berarti data ke-10 dan ke-11 itu berada di kelas ini, kelas kedua, kelas 65 sampai 69. Ini Q1. Letak kelas Q1. Nah, kita tentukan Q1-nya. Q1 sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/4 N dikurangi sigma F Q1 per Q1 dikali F Q1 dikali C panjang kelas. Tapi bawah kelasnya berapa? Kita lihat 65. Tapi bawah kelasnya berarti 64,5 dikurangi 64,5 ditambah 1/4 dikali N 40 dikurangi sigma F1 nilai jumlah atasnya kelas yang kita hitung. Berarti ada berapa? 4. Ini 4 dibagi F1 nya berapa? 8. Ini 8 dikali panjang kelas. Panjang kelas cara menghitungnya tepi bawah kelas kedua dikurangi tepi bawah kelas pertama. 64,5 dikurangi 59,5 sama dengan 5. Nah, kita hitung 64,5 ditambah 10 dikurangi 4 per 8 kali 5. 64,5 ditambah 6 per 8 kali 5. 8 dikali 5 3,75 sama dengan ini berarti 68,25. Q1 nya sudah ketemu, kita cari Q3. Q3 sama dengan sama tepi bawah kelas ditambah, kan kalau Q1 nya 4, berarti kalau Q3 itu 3/4. Nah, letaknya itu di mana? 3/4 dikali 40, berarti letaknya di data ke 30. Berarti ini letaknya itu di sini. Ya kan? Di antara ke data ke 30 di sini. Nah, berarti 3/4 dikali N dikurangi sigma F Q3 per F Q3 dikali C sama dengan tapi bawah kelasnya berapa? Dikurangi 0,5 79,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi F Q3 jumlah frekuensi di atas kelas Q3 yaitu 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 berarti ada 28 dibagi frekuensi Q3 nya berapa? Ada 10. Ini 10 dikali C, C nya sama, panjang kelasnya sama kan, ini sama ini sama, berarti C nya itu 5. Hitung 79,5 ditambah 30 dikurangi 28 per 10 dikali 5. 79,5 ditambah 2 per 10 dikali 5 sama dengan 1/5 dikali 5. 79,5 ditambah 1 sama dengan 80,5. Nah, setelah Q3 diketahui dan Q1 diketahui, kita mencari simpangan kuartil. Q3 sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Setengah dikali Q3 nya berapa?
80,5 dikurangi X1-nya 68,25 sama dengan setengah dikali 12,25 sama dengan 6,125. Nah, ini simpangan kuartil dari data kelompok tadi. Makasih. Selanjutnya ada simpangan presentil. Presentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi dari data distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut dengan ukuran perseteruan. Nah, presentil yang bisa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi status bagian yang sama besarnya. Karena itu, presentil sering disebut ukuran perseteruan. Nah, saya contohkan. Tentukan letak P20 serta nilainya. Dari data tersebut ada 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, dan 95. Data diurutkan data dari yang terkecil hingga besar. Kita urutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya presentil 20 atau P20 adalah sama dengan P20 adalah ditambah titik-titik. Nah, yang titik-titik itu kita isi dengan tersebut. Jadi sama dengan 2. Jadi presentil yang ke-20 terletak di data yang kedua, yaitu data yang kedua itu kita sudah urutkan, berarti dari data yang kedua itu adalah angka 35. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ningsi, NIM 2119279. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Jadi, simpangan rata-rata merupakan ukuran variasi yang kedua, dan ukuran ini merupakan ukuran yang lebih baik daripada ring. Apabila simpangan rata-rata ini disertakan pada ukuran pada nilai pusat, atau dalam hal ini disebut dengan min, maka hal tersebut akan dapat menggambarkan suatu kumpulan data yang tepat dan baik. Baik itu bagi nilai pusatnya maupun bagi variasi keseluruhannya nilai yang ada dalam kumpulan data tersebut. Lah, simpangan rata-rata itu ada 2. Yang pertama ada data yang dikelompokkan menjadi data tunggal, dan yang kedua yaitu data kelompok. Yang pertama yang dikelompokkan menjadi data tunggal. Jadi misalnya ada data X1, X2, X2 titik sampai dengan Xn, masing-masing nilai data dari serangkaian hasil observasi. Jadi apabila X adalah nilai rata-rata dari data di atas simpangan dari nilai data X1, X2, X2, atau dengan nama banyaknya data tersebut adalah dia simpangannya gini. Jadi besarnya simpangan dari seluruh data terhadap nilai rata-ratanya adalah jumlah simpangan sama dengan X1 kurangi X2 plus X2 X plus X3 min X plus Xn X plus X, dan simpangan rata-ratanya adalah, dan di sini keterangannya bahwa
SR, yaitu simbangan rata-rata data yang tidak dikelompokkan. Sedangkan N yaitu jumlah keseluruhan data, I yaitu nomor data, X1 yaitu nilai data nomor 1, dan X yaitu min keseluruhan nilai data. Nah, ukuran penyebaran data yang hanya didasarkan pada nilai maksimum dan minimum saja tidak memberikan gambaran yang baik untuk melihat penyebaran data. Ukuran itu dicari ukuran penyebaran lain yang didasarkan pada seluruh nilai data dan dihitung terhadap nilai rata-ratanya. Jika nilai deviasi rata-rata kecil, nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Jika nilai rata-rata besar, maka nilai data tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi, deviasi rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap nilai rata-rata. Nah, deviasi rata-rata data tunggal itu dicari dengan rumus nih, SR atau SR untuk keterangannya ini. Di sini ada contohnya. Hitunglah simpangan rata-rata dari data berikut ini. Yang jawab, maka rata-ratanya adalah contoh X1, X1 min 8. Di situ ada data 7, 10, 11, min 1, min 2, 1, 2, dan 2. Dari data di atas diketahui rata-ratanya itu adalah 9. Maka untuk mencari simpangan rata-ratanya yaitu SR-nya sama dengan 1,5. Kemudian deviasi rata-rata data yang dikelompokkan atau data kelompok yang kedua, yaitu untuk data yang dikelompokkan, contohnya gini. Ada tabel ya, tabel frekuensi. Sini ada datanya ya, frekuensinya itu ada 52 dikurangi 58, 59 kurangi 65, terus 62 kurangi 72, dan seterusnya. Lah, dalam tabel tersebut jumlahnya itu 50. Maka tentukan nilai simpangan rata-rata di atasnya. Maka jawab nilai Fx52 kurangi 58 seperti data yang tadi disebutkan ya. Maka jika dihitung dengan rumus tadi, rata-ratanya, maka jadi simbangan rata-ratanya adalah 7. Mungkin seperti itu penjelasan dari simbangan rata-rata. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang varian. Varian adalah salah satu ukuran bubar atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varian diberi simbol O kuadrat atau dibaca sigma kuadrat. Untuk populasi dan untuk S kuadrat sampel, selanjutnya kita akan menggunakan simbol S kuadrat. Untuk varians, kenapa sih pada umumnya kita hampir selalu berkutut dengan sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi? Lah, varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang pagar sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians atau S kuadrat atau S sama dengan S kuadrat minus akar tersebut. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Perhitungan dasar penghitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk selamat keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk selamat keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasil dijumlahkan. Namun cara seperti itu tidak bisa digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Oleh karena itu, solusi agar nilainya itu tidak menjadi 0 adalah dengan menguadratkan setiap berhari nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan.
Hasil penjumlahan kuadrat atau jumlah dari kotak tersebut akan selalu bernilai positif. Nilai varian diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat atau jumlah dari kotak dengan ukuran data atau biasa ditulis N. Ya, S kuadrat sama dengan N1 sama dengan 1 kali X1 min X kuadrat dibagi N atau jumlah data. Namun begitu, penerapannya nilai varian tersebut bisa untuk varian populasi. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai varian populasi lebih besar dari sampel. Oleh karena itu, agar tidak bias dalam untuk varian populasi, maka sebagai pembagi penjumlahan kuadrat atau jumlah dari kotak diganti dengan N-1 atau disebut dengan derajat bebas, agar nilai varian sampel berartian varian populasi. Oleh karena itu, rumus varian sampelnya menjadi ini. Nilai varian yang dihasilkan merupakan nilai yang berbentuk kuadrat. Misalkan, satuan nilai rata-rata adalah gram, maka nilai variannya adalah gram kuadrat. Untuk menyeragamkan nilai satuannya, maka variannya dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Untuk mempermudah perhitungannya, maka rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan N elemen N1 sama dengan 1X kuadrat 1 min elemen N1 1X1 kuadrat per N dikali N-1. Rumus standar deviasi simpangan bakunya, maka S sama dengan N elemen N1 1X kuadrat 1 atau elemen N1 sama dengan X1 kuadrat 2 per N kali N-1. Keterangannya yaitu S kuadrat yaitu varian, S itu standar deviasi atau simpangan baku, X1-nya yaitu nilai X ke 1 dan X-nya yaitu rata-rata, sedangkan N yaitu ukuran sampel. Contoh perhitungannya, misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut, yaitu datanya 172, 167, 180, 170, 169, 161, dan sebagainya. Lah, dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data atau N-nya itu adalah 10 dan N-1 sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komparan untuk rumus variannya, maka dibuat tabel ya seperti yang ada di PPT tersebut. Lah, maka dengan demikian jika dimasukkan ke dalam rumus varian maka hasilnya adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan 10 dikali 2893 per 10 kali 9, maka hasilnya yaitu 30,32. Dari perhitungannya diperoleh nilai varian sama dengan 30,32. Dari nilai tersebut bisa berlangsung diperoleh dari standar deviasi atau yang disebut simpangan baku dengan cara menguadratkan nilai varian. Sekian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan mengenai varian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ningrum Fadilah, NIM 2119271. Akan menerangkan tentang materi simpangan baku. Tampaknya ukuran simpangan yang paling banyak digunakan adalah simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku dapat diperoleh dari variansi, yaitu menarik akar kuadrat dari variansinya. Jika pada rata-rata simpangan menghindarkan tanda negatif dengan cara menggunakan nilai mutlak, maka pada variansi menghindarkan tanda negatif dengan cara mengkuadratkan. Kemudian menjumlahkan dan lalu membagi dengan banyak data N atau N-1. Variansi dilambangkan dengan S kapital pangkat 2 untuk populasi dan S kapital dan S pangkat 2 untuk sampel. Untuk membentuk variansi dari sekumpulan bilangan digunakan rumus S pangkat 2 sama dengan
jumlah total XI min X pangkat 2 atau N untuk populasi, dan S pangkat 2 sama dengan jumlah total XI min X pangkat 2 atau N min 1 untuk sampel. Karena variasi diberi lambang S kapital pangkat 2 atau S pangkat 2 dan merupakan kuadrat dari simpangan baku, dengan demikian simpangan baku diberi lambang S untuk populasi dan S kecil untuk sampel. Rumus untuk simpangan baku adalah S kapital sama dengan akar jumlah total XI min X pangkat 2 atau N untuk populasi, dan S kecil sama dengan akar jumlah total XI min X pangkat 2 atau N min 1 untuk sampel. Dari rumus variansi di atas, langkah-langkah untuk menentukan variansi sekumpulan bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hilangkan rata-rata X-nya. Lalu yang kedua itu tentukan selisih XI min X, X2 min X, X3 min X, bla 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 sampai Xn min X. Yang ketiga, tentukan kuadrat selisih tersebut, yaitu X1 min X pangkat 2, X2 min X pangkat 2, X3 min X2 bla 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 sampai Xn min X2. Lalu yang keempat, kuadrat pada langkah ketiga dijumlahkan. Lalu yang kelima, jumlah kuadrat pada langkah 4 tersebut dibagi oleh N atau N min 1. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan sampel dengan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menentukan simpangan baku S, kita tentukan dahulu rata-ratanya, yaitu X sama dengan 7. Nah, dengan menggunakan rumus variansi untuk sampel diperoleh S pangkat 2 sama dengan 28 dibagi 6 sama dengan 4,67. Sehingga S sama dengan akar 4,67 sama dengan 2,16. Bentuk lain untuk rumus variansi sampel dan simpangan baku. Sampel adalah S kecil pangkat 2 sama dengan N jumlah total XI pangkat 2 min jumlah total XI pangkat 2 atau N min 1. Lalu yang S kapitalnya, S kapital sama dengan akar N jumlah total XI pangkat 2 min jumlah total XI pangkat 2 atau N min 1 juga. Nah, dari rumus di atas tampak bahwa kita tidak memerlukan menghitung rata-rata untuk memperoleh variansi atau simpangan baku sampel. Dari tabel di atas, jumlah total XI sama dengan 28, lalu CXI pangkat 2 sama dengan 140 dan N sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus variasi sampel yang terakhir, diperoleh S kecil pangkat 2 sama dengan 7 dikali 140 min buka kurung 28 tutup kurung pangkat 2 atau 7 buka kurung 7 min 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 980 min 784 tutup kurung dibagi 7 kali 6. Nah, hasilnya 196 dibagi 42 sama dengan 4,67 dan sama dengan lagi akar 4,67. Jadi hasil akhirnya adalah 2,16. Nah, sangat dianjurkan bahwa menghitung simpangan baku lebih baik menggunakan rumus terakhir ini karena kekeliruannya lebih kecil dibanding rumus-rumus yang lainnya. Nah, jika data dari sampel telah tersusun dalam bentuk distribusi frekuensi, maka untuk menentukan variansi S kecil pangkat 2 dipakai rumus S kecil pangkat 2 sama dengan jumlah total Fi Xi min X pangkat 2 atau N min 1, dimana Xi tanda kelas, Fi frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas Xi, dan N jumlah total Fi. Nah, rumus pertama menggunakan rata-rata, sedangkan rumus kedua menggunakan nilai tengah atau tanda kelas
interval. Cara lain untuk menghitung simpangan baku data sampel yang telah tersusun dalam bentuk distribusi frekuensi adalah dengan menggunakan cara sandi atau yang disebut pula juga cara singkat. Nah, rumusnya seperti ini. S pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 N jumlah total Fi Ci pangkat 2 min C Fi Ci pangkat 2 atau N min N, dengan P itu adalah panjang kelas interval, Ci adalah nilai sandi, lalu N adalah jumlah total V. Nah, standar deviasi simpangan baku, standar deviasi dari data tunggal X bla 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 yang berasal dari populasi definisikan. Nah, contoh dari yang diberikan sampel dengan data 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada di makalah. Bisa dilihat karena kalau dijelaskan bingung. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan dari simpangan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bilangan baku dan koefisien variasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bilangan Z dan bilangan T. Meskipun bilangan-bilangan ini bukan termasuk ukuran simpangan, tetapi dibahas pada bagian ini dengan maksud untuk melihat kegunaan salah satu ukuran simpangan, yaitu simpangan baku yang dikaitkan dengan salah satu ukuran gejala memusat, yaitu rata-rata. Misalkan kita mempunyai sebuah sampel dengan ukuran N dengan data X1, X2, X3, bla bla bla, Xn, rata-rata X, dan simpangan baku S, bilangan baku Z diberikan dengan rumus. Yang pertama, rumus A, yaitu ZI sama dengan XI min X atau S untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Bilangan yang diperoleh disebut dengan Z berubah-ubah, yaitu jadi ZI, Z2, Z1, Z2, Z3, bla 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 sampai Z6. Mempunyai rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku yaitu sama dengan 1. Dalam menggunakan bilangan Z ini seringkali diubah menjadi distribusi baru atau disebut pula sebagai bilangan baku yang ditentukan rata-rata dan simpangan bakunya, yaitu X0 dan S0 dengan rumus B. Rumus yang ke B yaitu ZI sama dengan Z0 ditambah S0 buka kurung XI min X tutup kurung, atau S untuk I adalah 1, 2, 3 sampai N. Lalu perhatikan bahwa rumus B, jika X0 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, maka rumus itu menjadi rumus A. Di bilangan Z sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari contoh berikut ini. Pada ujian akhir matematika, seorang siswa mendapat nilai 86 dengan rata-rata dan simpangan baku kelompoknya berturut-turut 76 dan 8. Sedangkan pada ujian akhir IPA siswa itu mendapat nilai 92 dengan rata-rata dan simpangan baku kelompoknya berturut-turut 84 dan 12. Dalam mata pelajaran, mana siswa itu mencapai kedudukan yang lebih baik? Nah, untuk menjawab masalah ini, kita akan menggunakan bilangan Z. Dengan menggunakan rumus A diperoleh untuk matematika Z sama dengan 88 dikurangi 76 dibagi atau 8 sama dengan 1,5. Untuk IPA, Z sama dengan 92 min 84 atau 12 sama dengan 0,67.
Artinya, siswa tersebut mendapat 1,5 simpangan baku di atas nilai rata-rata matematika, sedangkan untuk IPA, ia hanya mendapat 0,67 simpangan baku di atas nilai rata-rata IPA. Dengan demikian, siswa tersebut memperoleh kedudukan lebih tinggi dalam rata-rata pelajaran matematika dibanding dengan dalam mata pelajaran IPA. Jika kita menghendaki menggunakan rumus B dengan rata-rata X0 sama dengan 100 dan simpangan baku S0 sama dengan 20, maka kita peroleh untuk matematika Z sama dengan 100 ditambah 20, buka kurung 88 min 76, tutup kurung, atau 8 sama dengan 130. Untuk IPA, Z sama dengan 100 ditambah 20, buka kurung 92 min 84, tutup kurung, atau 12 sama dengan 113,4. Dengan cara ini semakin jelas bahwa siswa tersebut lebih unggul dalam matematika. Selain bilangan Z, masih ada bilangan baku lain, yaitu bilangan T. Bilangan T ini dapat dicari dengan menggunakan rumus TI sama dengan XI min X atau S kali 10 ditambah 50. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Pada contoh di atas untuk matematika bilangan T sama dengan 88 min 76 dibagi 8 dikali 10 ditambah 50 sama dengan 65. Dan untuk IPA bilangan T sama dengan 92 min 84 atau dibagi 12 dikali 10 ditambah 50 sama dengan 56,67. Dengan demikian, seperti dengan bilangan Z, dengan bilangan T juga memberikan hasil bahwa siswa tersebut telah unggul dalam matematika. Variasi 50 cm untuk ukuran jarak 1000 meter memberikan pengaruh, ini contoh kedua, memberikan pengaruh yang sangat berbeda dengan variasi 5 cm untuk ukuran jarak 20 meter. Untuk membandingkan variasi relatif, beberapa kumpulan data dapat digunakan koefisien variasi. Ini adalah contoh koefisien variasi. Contoh kedua, untuk menentukan koefisien variasi disingkat KV. Digunakan rumus KV buka kurung simpangan baku atau rata-rata dikali 100%. Sebagai ilustrasi penggunaan KV, perhatikan contoh berikut ini. Nah, model lampu A rata-rata dapat dipakai selama 4000 jam dengan simpangan baku 1000 jam. Model lampu B rata-rata dapat dipakai selama 10.000 jam dengan simpangan baku 2000 jam. Dari informasi ini, kita dapat mencari KV untuk kedua model lampu itu, yaitu KV model lampu A sama dengan 1000 dibagi 4000 dikali 100% sama dengan 25%. Lalu KV model lampu yang B 2000 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 20%. Dengan demikian, model lampu B mempunyai masa pakai yang paling seragam dibanding dengan model lampu A. Variasi dari satu data adalah kuadrat dari standar deviasi. A. Variasi dan deviasi standar dari data yang belum dikelompokkan. Penggunaan nilai-nilai absolut bagi pengukuran dispersi tidak memungkinkan manipulasi secara sistematis bila penjumlahan dilakukan terhadap XI min X, di mana paling sedikit ada dua nilai yang tidak sama yang tidak dikuadratkan, maka pengrata-rataan hasil penjumlah di atas tidak akan sama dengan 0. Dengan kata lain, perumusan demikian itu dinamakan deviasi kuadrat rata-rata. Lalu, namun demikian unit-unit S pangkat 2 merupakan unit kuadrat dan tidak sama dengan unit-unit biasa XI dan X. Standarisasinya unit-unit pengukuran di atas dilakukan melalui proses pengakaran sebagai berikut. Lalu yang A, rumus Fisher dan Weeks bagi distribusi sampel dengan
N lebih besar 100, Fisher-Wilkes dan beberapa statistisi memberi perumusan tentang variasi dan deviasi standar. Deviasi standar sampel 6 di atas sebetulnya digunakan sebagai penaksiran yang tidak bisa bagi standar deviasi. Banyak statistisi yang menganjurkan penggunaan pembagi N-1 dalam menghitung deviasi standar sampel guna penaksiran deviasi standar populasi. Nah, bila jumlah N tidak besar, hasil penggunaan perumusan 3 mungkin berbeda secara berarti dari hasil penggunaan perumusan 6 di atas. Sebaliknya, bila jumlah N besar sekali, beda hasil penggunaan kedua perumusan di atas sebelumnya tidak berarti. Demikian adalah satu lagi, bila distribusi frekuensi sistematis atau mendekati simetris, hasil rata-rata hitung yang diperoleh dari distribusi tersebut akan kurang lebih sama seperti hasil rata-rata yang diperoleh dari data kasar, asal dari mana distribusi tersebut dibentuk. Hal demikian itu dapat dimengerti karena kesalahan-kesalahan dalam nilai-nilai tengah bertendensi saling meniadakan. Sebaliknya, dalam penghitungan varians dan deviasi standar distribusi, nilai-nilai observasi distribusi yang bersangkutan akan mengalami pengkuadratan sehingga kesalahan-kesalahan dalam nilai tengah tidak dapat saling meniadakan. Nilai S yang dihitung dari distribusi frekuensi umumnya selalu lebih besar daripada S yang dihitung dari data asal. Demikian materi terakhir yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.